Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-teman pemula se-Indonesia. Kali ini ya, saya akan menerangkan 3 hal yang penting untuk pemula itu agar YouTube-nya semakin berkembang. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal dasar yang harus dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula sehingga channel YouTube-nya itu bisa diingat oleh orang-orang maupun oleh YouTube itu sendiri ya. Oke ya, tidak usah berlama-lama, tapi sebelum kita lanjut menonton, saya harap teman-teman tuh nonton secara full ya, sehingga ilmunya itu dapat. Karena kalau nontonnya cuma semenit, 2 menit, 3 menit, itu teman-teman eman-eman kuotanya. Sudah nonton sedikit, tapi kuotanya terbuang sia-sia kan, udah dapat ilmu juga eman-eman kan. Oleh karena itu ya, ditonton sampai full supaya dapat ilmunya. Oke ya teman-teman ya, yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah niche atau ceruk pasar. Niche atau ceruk pasar itu kalau orang awam mudahnya bilang itu adalah topik. Pasti ya, sebuah channel YouTube tuh harus memiliki topik yang unik ya. Setidaknya itu topiknya itu adalah suatu yang teman-teman kuasai. Misal, teman-teman itu mau membuat channel YouTube tentang masak-masak. Nah, channel itu ya harus membahas tentang masak-masak terus, mulai dari dibuat hingga seterusnya. Karena kalau dibuatnya itu campur-campur, misal ada makan-makan, ada beli baju, ada jalan-jalan, dan lain-lain, pasti itu tidak akan bagus untuk channel YouTube teman-teman. Karena ya, algoritma YouTube itu menilai suatu channel itu dari isi kontennya. Kalau isi kontennya itu sama terus, maka YouTube akan mengenali channel YouTube itu sebagai sebagai channel yang membahas tentang hal tersebut. Ya ini seperti orang melakukan kebaikan ya. Kalau orang-orang itu melakukan kebaikan terus melakukan dosa, melakukan kebaikan kan bingung, itu wong apik tenan atau orang buruk kan bingung ya. Makanya kalau kita berbuat baik ya berbuat baik terus. Tapi kalau berbuat jahat ya jangan berbuat jahat terus ya. Itu bukan seperti itu konsepnya, tapi maksudnya kalau kita selalu melakukan suatu kebaikan itu, maka lakukan terus menerus. Seperti halnya membuat konten YouTube. Kalau kita membuat konten YouTube itu topiknya makanan, ya kita membahas makanan terus, sehingga kita tuh dikenal sebagai channel tentang makanan. Kalau misalnya teman-teman tentang makanan, kalau tentang jalan-jalan ya membuat jalan-jalan terus, sehingga channel teman-teman itu dianggap sebagai channel jalan-jalan. Karena kalau terlalu campur-campur pasti akan buruk untuk diolah oleh YouTube ya. Karena YouTube itu kan adalah suatu mesin ya, itu dia akan mengenali channel-channel itu dari isi kontennya. Kalau isi kontennya itu sama atau satu topik, itu pasti akan dikenal sebagai topik itu. Tapi kalau pembahasannya campur-campur, maka YouTube itu akan kebingungan. Bingung ini channel tentang apa gitu. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua itu adalah target penonton itu harus harus dipikirkan ya. Nah, di sini tuh yang maksudnya target penonton, kalau kita itu bikin channel masak-masak, berarti yang disorot siapa? Ya orang-orang yang suka masak. Orang-orang masak itu siapa? Ya biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak yang baru menikah mungkin, atau orang yang hobinya memang memasak, atau koki-koki. Itu adalah yang disasar tuh itu target penontonnya. Nah, tetapi yang perlu diingat teman-teman ya, subscriber itu bukan angka. Subscriber itu bukan angka. Subscriber itu adalah teman-teman yang mendukung kita, yang membantu kita untuk semakin berkembang, membantu kita yang menonton video-video kita. Jadi ya itu ya, jangan perlakukan subscriber itu hanya sebagai angka yang tujuannya tuh aku sudah 1000. Ya terserah tuh subscriberku lihat-lihat konten ngawur. Jangan seperti itu ya. Subscriber itu adalah teman-teman kita. Teman-teman kita sesama itu ya teman-teman kita yang membantu kita ya. Sama ya teman-teman yang ada di channel ini yang berlangganan di channel saya ini, itu adalah teman-teman saya. Makanya saya akan berikan itu materi-materi yang akan membantu
insya Allah yang membantu teman-teman itu untuk sukses juga. Jadi yang sukses itu bukan hanya yang hanya saya saja, tapi teman-teman tuh juga saya doakan semoga sukses. Dan tips-tips ini tuh ya adalah untuk kebaikan kita bersama, buat saya juga, buat teman-teman juga. Kalau diterapkan itu pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan kemanfaatan ya teman-teman ya. Jadi begitu. Terus yang ketiga itu adalah ya ini yang sudah pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Kita mungkin belum bisa ngedit video, tapi mengedit thumbnail itu adalah keharusan. Ya. Kan ada don't judge book it cover apa semacam itulah, pokoknya jangan menilai buku dari sampulnya. Itu patahnya dulu seperti itu toh. Tapi kenyataannya tidak. Kalau ketemu orang pertama kali, apa yang teman-teman lakukan? Pasti melihat orang itu kan. Orang itu tampilannya bagaimana? Apakah dia mandi, apakah dia baunya harum, apakah dia bajunya bagus. Itu kan pasti menjadi pertimbangan teman-teman kan untuk menilai orang pertama kali. Sama seperti channel YouTube kita teman-teman. Kalau teman-teman ingin channelnya tuh dilihat orang, setidaknya tuh diintip lah. Itu makanya bikin thumbnail itu yang bagus, bikin judul itu yang bagus. Ya. Mengedit video kan butuh skill yang berat ya, tapi untuk membuat thumbnail dan judul itu kan itu ya lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang mudah itu harus kita lakukan. Jangan terlalu itu ya, jangan selalu dadir. Saya memang mengatakan dadir itu bagus, tapi setidaknya itu ya yang simpel-simpel membuat judul itu kan mudah ya, membuat judul, membuat thumbnail itu kan mudah. Kalau teman-teman bingung membuat thumbnail atau judul yang bagus, itu coba teman-teman tonton video yang ditonton oleh orang banyak. Coba pelajari itu judul dan thumbnailnya itu. Kemudian seperti sebelum-sebelumnya kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Lihat judul dan thumbnailnya, kemudian coba teman-teman itu bikin itu seperti itu ya, mirip dulu misalnya ya, mirip dulu. Tapi bukan untuk diupload ya, ditiru dulu. Terus kemudian coba ganti kata-katanya yang sesuai dengan channel YouTube teman-teman. Gambarnya diganti, tulisan-tulisannya atau mungkin ada lingkaran-lingkaran atau apa inya itu ya coba ditiru dulu. Nah, kemudian setelah seperti itu nanti kan akan terbiasa teman-teman itu. Kalau sering melihat sesuatu yang bagus kan pasti akan yang bagus. Misalnya kayak fotografer itu kalau tidak pernah melihat objek-objek yang bagus kan kemampuan fotografinya juga akan berkurang. Tapi kalau fotografer itu sering menonton hal-hal yang bagus, itu pasti dia akan mudah mengaplikasikannya di kamera. Ya, sama seperti kita teman-teman YouTuber ya. Kalau misalnya kita sering menonton judul sama thumbnail yang bagus, kita pastinya akan bisa membuat thumbnail dan judul yang bagus itu karena ya kita terbiasa dengan hal yang baik itu. Ini kan seperti itu ya, seperti halnya kayak kalau kita berteman dengan orang yang jualan parfum, maka kita akan ikut terkena baunya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang suka membakar telo, ya kita nanti baunya kayak bau asap telo gitu. Ya ini bukan mendiskreditkan orang yang membakar telo itu buruk ya. Membakar telo itu ya bagus karena telo itu kan juga salah satu sumber energi yang baik untuk tubuh manusia ya, lebih baik daripada pakai nasi ya. Itu kan sudah diteliti gitu. Oke, itu saja teman-teman, semoga infonya ini bermanfaat. Ini mapel yang keempat ya. Jadi saya ingin sedikit cerita ya teman-teman tentang mapel. Mapel itu adalah materi pembelajaran ya. Yang ini saya bikin untuk teman-teman YouTuber ya, untuk teman-teman YouTuber itu supaya bisa dipelajari, bisa berkembang bersama, bisa maju, dan tentunya channelnya tuh akan semakin baik lagi ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya, semoga teman-teman YouTuber pemula semakin sukses dan cepat monet.